Kemudian, anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran, bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Mentalnya nggak sehat. Rajin ngeluh tapi dijalankan, betul tidak? Rajin curhat tapi anggar bobogohan. Jangan sayangnya, jangan bodoh seperti itu. Paham sayang? Ya, mental kalian akan lebih sehat nak. Karena nggak banyak tuh yang namanya apa? Kedistract selalu aja dipikirin, wah lu gini, masalah ini begini, buang-buang waktu. Berikutnya adalah kalian lebih bisa mengembangkan karakter baik. Karakter mandiri. Karena kalian nggak apa-apa minta konsultasi. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Olahraga yang dilakukan ketika fase berpuasa itu membuat adaptasi kita endurance. Pas bulan puasa, itu kalau mau lari enakan setelah berbuka atau sebelum berbuka, Pak? Kalau kalian pengen melatih laktat threshold, jadi geser asam laktat, jadi tubuh beradaptasi dengan kondisi gula yang minimal. Jadi kamu olahraganya itu pas ngabuburit. Itu kondisi gula di titik rendah. Jadi tubuh dipaksa olahraga dengan gula yang rendah. Artinya, kamu rentan pingsan, jadi nggak boleh terlalu nge-push. Tapi efek-efeknya adalah, kalau kamu melakukan konsisten sebulan, impact-nya habis puasa itu luar biasa. Kamu daya tahan endurance-nya luar biasa. Kenapa? Karena kamu sudah melatih tubuh olahraga di kala kadar gula yang sangat minimal. Kedua, habis maghriban. Jadi batalin pakai apa? Kurma, 3, air putih, PWO kopi, maghriban, rehat, olahraga. Selesainya pas apa? Isya. Yang ketiga, kelar tarawehan. Kalau habis tarawehan, boleh gak olahraga? Boleh, tetapi resikonya akan di jam tidurnya berkurang. Yang berikutnya, kalau kalian olahraga sebelum sahur, bisa, tapi bangun jam 3. Tips berikutnya, boleh gak olahraga ketika fase puasa? Boleh. Contoh jam 7 pagi. Normal dok, normal, gak apa-apa. Sama, olahraga yang dilakukan ketika fase berpuasa, itu membuat adaptasi kita endurance. Tapi ingat, gak boleh ngoyo. Kenapa orang baik meninggal duluan? Sekarang gini, ketika lu jalan di taman yang banyak bunganya, lu akan petik bunga yang indah atau yang jelek? Yang jelek, karena merusak pemandangan. Kenapa orang baik meninggal duluan? Sekarang gini, ketika lu jalan di taman yang banyak bunganya, lu akan petik bunga yang indah atau yang jelek? Yang jelek, karena merusak pemandangan. Lebih baik mana bekerja jauh meninggalkan keluarga dengan gaji lebih besar, atau dekat keluarga gajinya pas atau cukup? Dekat dan cukup lebih baik, nggak usah jauh-jauh. Hidup dunia sebentar teman, untuk apa pergi jauh-jauh? Dekat rumah enak, kalau ada jalan kaki sebelah rumah bagus. Buka usaha di rumah malah lebih baik, gitu kan? Enak, capek tinggal ketemu istri, kan itu. Ngapain capek-capek, susah-susah pergi keluar hanya lebih sedikit duitnya, untuk apa? Nggak dibawa mati kok duitnya. Saran saya tetap lebih baik dekat dengan keluarga, itu jauh lebih aman ya. Aman buat kita, aman buat keluarga, aman buat anak-anak, kan gitu.
Selamat datang di dunia pendakian. Yang takut dilarang ikut, yang ikut dilarang takut. Gunung bukan tempat bermain dan tempat wisata, melainkan aktivitas yang berbahaya. Siapkan fisik, siapkan mental, siapkan peralatan. Jika tidak mau pulang, sekedar tinggal nama. Ketika Tuhan ingin menciptakan ikan, Dia berbicara kepada laut. Ketika Tuhan ingin menciptakan pohon, Dia berbicara kepada bumi. Tetapi ketika Tuhan ingin menciptakan manusia, Dia memberinya ruh dari dirinya sendiri. Lalu Tuhan berfirman, "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jika kamu mengeluarkan ikan dari air, ia akan mati. Dan ketika kamu mencabut pohon dari tanah, ia juga akan mati. Demikian pula, ketika manusia terputus dari Tuhan, ia kehilangan makna hidupnya. Tuhan adalah tempat kembali kita. Kita diciptakan untuk hidup dalam hadirat-Nya. Karena hanya di dalamnya lah kehidupan sejati ada. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan. Mari kita ingat bahwa air tanpa ikan tetaplah air, tapi ikan tanpa air bukanlah apa-apa. Tanah tanpa pohon tetaplah tanah, tapi pohon tanpa tanah bukanlah apa-apa. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Kami berbagi konten yang membantumu menjadi 1% lebih baik setiap hari. Jika kamu tertarik, silahkan lihat. Semoga hidupmu baik, teman. Sampai jumpa lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, nggak ada yang gue sesalin. Seburuk-buruk yang gue alamin, itu adalah rezeki gue. Rezeki juga buat gue. Bahwa mungkin kalau gue nggak mengalami hal itu, gue nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi gue percaya banget setiap kali yang gue hadapin, setiap kali yang gue lewatin, itu memang udah takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah itu gue selalu percaya bahwa setiap manusia yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, pasti tidak akan di luar batas kemampuan kita. Sebenarnya yang kita cari cuma keheningan, rasa tenang untuk bisa mengistirahatkan kebisingan di dalam kepala, menikmati suasana, mendengar suara alam raya tanpa mesti berdesak-desakan. Maka berangkatlah kami menuju gunung hutan yang sepi, yang saya percaya memiliki keindahan.